Allah sudah takdir kita menghadiri majelis yang khair ini. Kemudian kita jadikan orang-orang yang beruntung insyaallah karena membaca hadis Nabi. Kita bayangkan bagaimana saat para sahabat menghadiri majelis Rasulullah dan mendengarkan hadisnya Nabi. Tapi ada satu hal yang Allah berikan kepada mereka, mereka bisa menyaksikan Rasulullah. Karena itu berharaplah ada di majelis ini, sebagaimana kita bisa mendengarkan hadis-hadisnya Nabi. Mudah-mudahan insya Allah kita ditakdirkan orang yang bisa memandang Rasulullah. Karena tidak ada kenikmatan yang lebih utama setelah liqa Allah melebihi daripada liqa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Kalau ada di surga, kenikmatan yang paling utama bertemu dengan Allah. Tapi selain itu, kenikmatan yang paling utama adalah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kalau minta kepada Allah itu jangan hanya masuk surga, tapi dekat dengan Nabi. Jangan hanya kita menjadi orang yang beriman dan juga dekat dengan Nabi. Karena itu kenikmatan yang luar biasa. Sehingga sebagian ahli tafsir menyatakan wal asri innal insana fi khusrin. Wal asri itu adalah wa asri Muhammad SAW, demi masa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih istimewa kecuali orang yang hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi, cinta kepada Nabi, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza taufik min Allah. Bagaimana kita semuanya bisa ditakdirkan menghadiri majelis yang pernah dihadiri oleh sahabat, mendengarkan hadis itu semuanya disampaikan kepada kita. Tinggal kita mendekatkan diri dengan Nabi supaya kita bisa bertemu dengan Nabi. Dan jangan menganggap mustahil kalau orang itu dekat dengan Nabi tidak bisa bertemu dengan Nabi. Karena Nabi menyatakan man ra'ani fil manam fasyarani fil yaqadhah. Orang yang melihat aku di waktu mimpi bakal akan melihat aku dalam keadaan yaqadhah. Keadaan yaqadhah itu di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat yang enggak mimpi juga ketemu dengan Nabi. Nah, tapi kalau sudah sering dekat dengan Nabi sampai mimpi Nabi, harapannya adalah bisa ketemu Nabi sebelum mati. Sehingga kita mendapatkan martabah yang sangat tinggi, kenikmatan yang luar biasa, yaitu bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cita-cita itu hanya jangan cita-cita duniawi, rumah yang bagus dengan kekasih, dengan anak-anak. Dengan Nabi nggak ada ya ikhwani. Karena itu baca hadis Rasulullah setiap saatnya. Anak-anak kita bekali dengan hadis setiap saatnya, sehingga mereka menjadi pecinta Rasulullah. Dan termasuk bagian dzulum. Bagian dzulum bagaimana kita bisa melakukan sunnah Nabi kok nggak melakukan sunnah Nabi. Ini termasuk dzulum ya ikhwani. Nabi nggak meninggalkan misalnya berjamaah, tapi kita sengaja tinggalkan berjamaah, ada dzulum. Nabi misalnya melaksanakan yang sunnah-sunnah, kaifa yajur' wa huwa sha'im yasum, dengan menahan lapar itu, tapi kita tinggalkan sunnah-sunnah itu misalnya, ada termasuk bagian dzulum. Dhalam tu sunnataman ahya dhalama ila. Kita bisa qiyamul lail, sengaja nggak kita qiyamul lail, ada termasuk bagian dzulum ya ikhwani. Nabi itu nggak beramal pun sudah sayyidu waladi Adam ajma'in. Nabi nggak berbuat dosa pun sudah diampuni di sana. Dia Allah ma taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhar. Tapi Nabi bagaimana meninggalkan itu yang haram, menjadkurullah fi kulli ahyani, bagaimana qiyamul lail sampai tawarramat qadama, itu semuanya memberikan contoh kepada kita. Hakadal insan, bagaimana mengisi waktunya dalam di atas dunia. Tapi kita buat untuk shisha, kita buat untuk dunia, kita buat untuk ke majelis, kita buat untuk manfaatkan hidup ini untuk qurb minallah wal qurb Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena itu Al Habib Ali dalam doanya fil maulid minta dekat dengan Nabi dan wa antuballighana min syarfil qurb ilaika wa ila hadal habib
ghayat amalina, ghaya amal. Ghaya amal, cita-cita yang paling tinggi. Apa? Al-qurb minallah dan qurb minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ini yang kita cari sekarang ini? Kalau untuk dunia atau kufar, itu cita-citanya begitu ya ikhwani. Kalau hanya sekedar untuk pangkat, hatta Fir'aun cita-citanya begitu. Tapi cintanya orang mukmin, cinta manidda'al mahabbah bin Nabi, cinta kepada orang-orang yang mengaku cinta dengan Nabi apa? Al-qurb minallah wal qurb minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pulang dari majelis ini, ayo jadikan ini adalah satu support untuk kita meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takhalluq bi akhlaqi, dengan ihya sunnati. Kita ajari anak-anak kita untuk ihya sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca terus hadisnya Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar khatam Bukharinya diikuti tapi nggak pernah baca. Karena itu dibaca itu setiap saatnya, sehingga betul-betul kita menjadi orang yang bisa naltat insyaallah bil qurb minan nabi wa yarzuqna insyaallah liqa'ahu sallallahu alaihi wasallam wa radin anna ya rabbal alamin.